Shalom, selamat malam, selamat bergabung kembali di dalam acara Belajar Alkitab Interaktif Online pada malam hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena berkat dan pimpinannya sehingga pada malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk mempelajari Alkitab. Dan tema pembahasan pada malam hari ini adalah tentang baptisan. Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya dan juga adik-adik yang mengikuti acara ini, pastikan bahwa kita semua memegang Alkitab kita. Untuk kita boleh bersama-sama mempelajari firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh hamba Tuhan yaitu Pendeta Michael Palar. Pendeta Michael Palar ini adalah merupakan direktur dari Hope Channel Indonesia yang ada di Jakarta. Tentu saja hamba Tuhan ini akan membawakan pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita yakin dan percaya bahwa pelajaran yang diberikan nanti akan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sekali lagi, pastikan bahwa kita memegang Alkitab kita masing-masing, kita akan membacanya nanti, dan kita akan belajar bersama-sama dari pelajaran pada malam hari ini. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu semuanya dan juga adik-adik yang mengikuti acara ini, marilah kita bersatu di dalam doa untuk kita memulai acara kita pertemuan pada malam hari ini. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada malam hari ini, kembali kami bersuka cita ya Tuhan. Oleh karena berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Khususnya pada malam hari ini, di mana kami boleh dipertemukan kembali di dalam aplikasi Zoom Meeting, bahkan di Facebook serta di YouTube. Untuk kami boleh kembali mempelajari firman Tuhan. Yang mana firman Tuhan pada malam hari ini akan dibawakan oleh hambamu Pendeta Michael Palar. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, agar kami boleh mengikuti pelajaran ini dengan baik. Dan kami pun boleh mendapatkan berkat di dalam pelajaran ini, dan kami semua pun boleh menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa yang di surga, hamba-Mu rindu berdoa secara khusus untuk Pendeta Michael Palar yang akan membagikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap pekabaran firman Tuhan yang akan disampaikan nanti akan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan terlebih di atas semuanya itu menjadi puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara semuanya dan juga adik-adik yang mengikuti pembelajaran Alkitab interaktif online ini. Kita akan mempelajari pelajaran ini, namun bila mana ada hal-hal yang rindu ditanyakan sehubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini, boleh menuliskannya di kolom chat, baik itu di Facebook, di YouTube, atau juga di Facebook. Lalu yang kedua, bila mana saudara-saudara, Bapak Ibu, adik-adik semuanya rindu untuk didoakan, tolong juga tuliskan namanya di kolom chat tersebut. Dan bila mana rindu untuk belajar lebih lanjut, mohon juga menuliskannya di kolom chat sehingga kami boleh melanjutkannya. Sekali lagi, mari kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendapatkan pelajaran pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Michael Palar. Untuk itu, waktu yang indah ini kami serahkan sepenuhnya kepada Pendeta Michael Palar. Kami persilahkan. Baik, selamat malam saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Senang sekali oleh karena pada malam hari ini kita bisa bertemu bersama-sama di dalam satu situasi yang kudus, karena kita akan bersama-sama mempelajari sabda Tuhan, firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita, yang sangat penting bagi kehidupan kita pada zaman ini. Dan untuk itu izinkan saya untuk share screen, kita akan mempelajari firman Tuhan dengan bersama-sama. Baik, topik kita pada saat ini adalah topik yang sungguh sangat penting. Sungguh sangat penting. Apapun yang kita akan lakukan akan sangat berdampak atas apa yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Baik. Jokowi pada waktu dia mengangkat
menteri-menterinya, maka pada saat dia mengangkat menteri-menterinya itu, dia memberikan paling tidak ada 7 perintah. 7 perintah yang sangat penting. Ini yang dia katakan. Pertama, jangan korupsi. Yang kedua, tidak ada visi menteri, tetapi visi daripada presiden. Itu sangat menarik kata-katanya. Yang ketiga, para menteri harus bekerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif. Kemudian berikutnya yang keempat, jangan terjebak rutinitas yang monoton. Yang kelima, kerja harus berorientasi pada hasil yang nyata. Jadi dia tidak mau hanya hasil yang mengada-ngada ataupun apalagi hasil yang tidak ada, tapi harus nyata. Kemudian yang keenam, selalu cek masalah di lapangan, temukan solusinya. Jadi jangan hanya duduk di meja menteri, tapi harus pergi ke lapangan. Kemudian Presiden meminta para menterinya juga agar mereka bekerja dengan serius. Nah, perintah-perintah ini tentunya sangatlah penting, oleh karena itu akan berdampak bagi kemajuan dan keberhasilan pekerjaan negara ini. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Yesus pada saat-saat terakhir keberadaannya di dunia, Yesus memberikan pengarahan-pengarahan kepada murid-muridnya. Dan di dalam pengarahan-pengarahan yang dia berikan itu, ada satu perintah yang besar yang dia berikan, dan itu akan berdampak bagi kemajuan, bukan negara, tetapi kemajuan kerajaan sorga. Kalau Jokowi memberikan perintah, 7 perintah untuk memajukan negaranya kepada yang harus dilakukan oleh para menterinya, maka Yesus memberikan perintah, satu perintah besar. Mari kita lihat Matius 28 ayat 19 dan 20. Apa yang dikatakan? Apakah perintah besar yang Yesus sudah berikan? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah perintahnya. Yesus memerintahkan kepada para menterinya pada waktu itu, atau para pengikutnya pada waktu itu. Dan perintah itu terus bergulir kepada para menterinya di dunia sekarang ini, Anda dan saya, orang-orang kepercayaan Tuhan. Murid-murid Yesus, kitalah itu. Perintah besarnya adalah pergi. Pergi, jadikan semua bangsa. Semua bangsa. Di dunia ini diperkirakan ada kurang lebih 5.000 suku bangsa. Mungkin 6.000 lagi. Begitu banyak. Pergi ke semuanya itu. Dan kemudian apa? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah satu hal yang sangat mendasar. Yesus menyuruh kita pergi ke berbagai tempat di seluruh dunia ini, mengajarkan tentang kebenaran Tuhan, mencari orang-orang yang merindukan keselamatan, ajar mereka dan baptiskanlah mereka. Jadi baptisan itu adalah satu perintah yang besar. Perintah yang sangat penting untuk dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Kita harus pergi membaptis, dan membaptis. Di mana ada orang yang mau siap menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus, mereka akan dibaptiskan. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda tahu untuk apa baptisan itu? Untuk apa? Markus 16 ayat 16 mengatakan,
siapa yang percaya dan dibaptiskan akan selamat. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lihat, siapa yang percaya? Pertama adalah kita perlu percaya. Percaya. Percaya apa? Percaya kepada Yesus tentunya. Kita harus percaya kepada Yesus. Kalau Anda sudah percaya kepada Yesus, percaya apa lagi? Percaya kepada ajaran-ajarannya. Kita percaya kepada Yesus oleh karena Yesus adalah juru selamat kita. Dia adalah Allah yang sudah datang ke dunia ini. Datang menjelma menjadi manusia. Hidup di antara manusia. Dan kemudian dia membuat begitu banyak pelayanan, menyembuhkan orang banyak. Kita percaya itu, Yesus melakukannya. Ajaran-ajarannya begitu menyegarkan orang banyak. Dia lakukan itu dan membahagiakan orang banyak. Dan kemudian bukan hanya itu, Yesus kemudian mati. Dia ditangkap, disiksa, dan kemudian dia mati. Untuk apa dia mati? Kita percaya itu, dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Karena kenapa? Karena dia mati bukan sebagai seorang penjahat. Dia mati bukan oleh karena dia mati dianiaya, dihukum bukan oleh karena kesalahan-kesalahan dia. Bukan, dia dinyatakan orang yang tidak bersalah sama sekali. Tapi kemudian dia tetap harus mati. Dan kita tahu dia mati, dia memberikan hidupnya. Well, dia bisa sebenarnya melawan dan bahkan dengan kuasanya membinasakan musuh-musuhnya pada waktu itu. Tapi dia berikan hidupnya. Supaya dengan nyawanya, nyawa anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Nyawanya yang tidak bercacat, yang tidak bersalah itu. Dapat menjadi tebusan bagi setiap orang yang mau memperoleh keselamatan. Menjadi tebusan. Seberapa jahatnya pun, seberapa kejinya pun seseorang berdosa, kalau dia percaya kepada Yesus, maka tebusan dari Yesus itu akan diberikan kepada dia. Itulah siapa yang percaya. Siapa yang percaya? Percaya apa? Oh iya, Yesus memberikan ajaran mengenai orang siapa yang mengasihi aku, ia akan menuruti akan perintah-perintahku. Percaya kepada ajaran-ajaran Yesus untuk kita menuruti perintah-perintah Yesus. Percaya kepada 10 hukum yang Yesus sudah berikan. Pertama dia berikan kepada orang-orang Israel. Tetapi itu bukan hanya untuk orang Israel. Tetapi itu untuk semua bangsa. Untuk setiap orang yang hidup di atas muka bumi ini. Kita percaya. Dan kita percaya bahwa Yesus mengajarkan tentang Sabat. Kenapa? Karena Yesus pun dalam Lukas pasal 4 ayat 16 mengatakan, Yesus pun pergi ke sinagog pada hari Sabat sebagaimana biasanya, sebagaimana kebiasaannya. Kita mau meniru Yesus, berbakti pada hari yang benar, yaitu pada hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu sekarang ini kita sebut. Tidak ada hari yang lain. Kita percaya itu. Siapa yang percaya? Percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita berkat yang berlimpah. Tetapi dalam segala berkat berlimpah yang Tuhan berikan itu, kita harus mengembalikan kepada Dia apa yang harus kita kembalikan. Kalau itu adalah uang, maka itu 10% adalah perpuluhan. Dan sebagai tanda cinta kasih kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Dia. Kita percaya itu. Kita percaya Dia memberikan kepada kita tubuh yang sehat. Dan kita harus pelihara tubuh ini. Tuhan ciptakan tubuh kita ini bukan untuk sakit-sakitan. Bukan untuk dianiaya oleh diri kita sendiri dengan memasukkan asap ke dalam tubuh kita. Atau memasukkan makanan sembarangan dengan menyiksa perut kita dan merusak tubuh kita. Kita percaya itu. Tubuh kita adalah Ka'bah Allah.
kita percaya kepada ajaran-ajaran yang diajarkan Yesus, kepada ajaran-ajaran Alkitab. Oke, siapa yang percaya? Saudara, kita tahu bahwa orang yang percaya di dalam ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Alkitab, ajaran-ajaran yang terfokus kepada Yesus, siapa yang percaya, kita tahu mereka akan memperoleh hidup yang bahagia di dunia ini, penuh sukacita. Tetapi dikatakan di sini, siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Jadi saudara, percaya itu penting. Tetapi percaya tidak hanya boleh di dalam hati kita saja. Harus dibaptiskan. Ada orang mengatakan bahwa saya percaya, tapi cukuplah saya percaya. Yang penting saya percaya. Oh, tidak cukup. Yesus katakan harus dibaptiskan. Saudara-saudara sekalian, pada minggu yang lalu saya kehilangan dompet saya. Wah, saya kehilangan dompet saya. Yang penting daripada dompet saya itu bukanlah isinya, karena kebetulan isinya uangnya itu bukan soal uangnya. Uangnya pada waktu itu tidak banyak ya. Tetapi yang saya takut kehilangan adalah surat-surat di sana. Salah satunya adalah KTP. KTP. Nah, akhirnya saya mengurus ke kantor kelurahan. Saya membawa surat kehilangan dari polisi, membawa kartu keluarga, dan saya katakan KTP saya hilang. Oh, oke. Diuruslah. Saya menunggu. Saudara, dalam waktu 10 menit KTP saya sudah jadi. Sudah jadi dalam waktu 10 menit. Saya bersyukur sekali. Kelurahan saya begitu efektif. Saya tahu ada banyak kelurahan yang mengurusnya itu sampai berhari-hari. Tetapi dalam hal ini dalam 10 menit. Dan tidak boleh bayar apa-apa. Tidak boleh menyogok. Tidak boleh tulis itu besar-besar. Nah, yang saya heran adalah pada waktu itu, saya tidak dipanggil untuk tanda tangan. Pada waktu dulu kalau membuat KTP itu harus tanda tangan di KTP-nya. Sekarang saya tidak dipanggil untuk tanda tangan. Pada waktu saya lihat sudah ada tanda tangan saya. Bagaimana? Oh iya, pada waktu saya membuat KTP ini, waktu itu dengan iKTP, saya sudah tanda tangan. Dan tanda tangan saya itu akan abadi disimpan. Tanda bahwa saya ini menandatangani. Saya adalah penduduk kota Jakarta dan saya adalah warga Indonesia. Tanda tangan saya. Nah, dibaptiskan itu adalah seperti tanda tangan kita. Benar kita percaya. Tapi bagaimana wujud kepada kepercayaan kita? Kita menandatanganinya. Saya dengan ini menerima saya adalah penduduk kerajaan sorga. Itulah sebabnya akan diselamatkan. Karena kita dibaptiskan merupakan tanda bahwa kita ini menerima. Kita percaya dan kita menerima panggilan Tuhan. Panggilan Yesus untuk kita menjadi bagian daripada kerajaan sorga. Baik, ada berapa jenis baptisan? Ada berapa jenis baptisan? Efesus 4 ayat 5 mengatakan ada satu Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa kita ini adalah orang yang berketuhanan yang Maha Esa. Allah kita, Tuhan kita itu satu, esa. Esa. Ya, dia Allah kita Trinitas, tetapi mereka adalah esa, mereka adalah satu kesatuan. Mereka tidak bertentangan, tidak berkelahi, ataupun tidak saling cemburu, ataupun saling tidak mendorong kepentingan diri semata-mata. Tapi mereka adalah satu kesatuan. Satu Tuhan. Satu iman. Iman kita kepada siapa? Iman kita kepada Yesus Kristus yang sudah menyediakan kepada kita jalan kembali dari jalan yang berdosa, kita yang jahat, tetapi kita kemudian diberikan jalan keselamatan melalui Yesus yang sudah mati di kayu salib, tetapi yang sudah bangkit. Kita percaya pada satu iman kepada Yesus saja. Tidak ada lagi yang lain.
hanya kepada Yesus. Dan ada apa? Satu baptisan. Nah, di sini masalahnya, saudara. Ada berbagai macam jenis baptisan yang diajarkan pada zaman sekarang ini oleh orang Kristen. Ada macam-macam. Ada orang Kristen yang dibaptis dengan cara dipercikkan. Itu yang paling terkenal. Ada yang dibaptiskan dengan cara dikirim email. Ya, kamu sudah dibaptiskan. Kirim email. Ada yang dibaptiskan dengan dilemparin bunga-bunga mawar, kelopak-kelopak bunga mawar. Ada berbagai jenis baptisan yang diajarkan ataupun dipakai, digunakan oleh orang Kristen. Tapi Alkitab katakan tidak demikian. Hanya ada satu baptisan. Oke, mari kita lihat. Apa jenis baptisan? Cara baptisan yang satu itu. Yang Alkitab ajarkan. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Oke, kita melihat belajar dari Yesus. Apakah Yesus dibaptiskan? Ini satu kisah yang sangat menarik. Sangat menarik. Apakah Yesus dibaptiskan? Matius pasal 3, 13-17 menceritakan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Oh, Yesus sendiri pada waktu dia menjelma menjadi manusia, dia mencari Yohanes untuk dibaptiskan. Saudara, ada hal yang sangat penting di sini. Pertama, Yesus mencari Yohanes di Yordan, itu menunjukkan bahwa itu adalah saat di mana Yesus menyadari pentingnya baptisan. Pada waktu itu Yesus sudah memiliki kedewasaan. Sudah memiliki daya pikir yang jelas. Dia sudah tahu mana yang baik, mana yang jahat. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang harus dan mana yang tidak perlu dilakukan. Dalam hal ini Yesus sudah dewasa. Saudara, baptisan harus dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Yang sudah menyadari mana yang baik dan mana yang tidak baik. Paling tidak sudah tahu apa yang benar, mana yang tidak benar. Ada banyak orang yang dibaptiskan, dikatakan kamu sudah dibaptis. Sudah pada waktu saya masih bayi. Oh, pada waktu masih bayi. Pada waktu bayi, apakah seorang yang masih bayi, saudara? Saya punya anak bayi di rumah. Saya punya anak bayi. Dia, kalau dia mau manjat, pernah kita tidur, bangun tengah malam, sudah di atas lemari dia, karena kebetulan ada tangga-tangga seperti itu ke lemari itu. Sudah di atas lemari dia. Dia tidak tahu itu berbahaya. Dia masih umur 1 tahun. Dia tidak tahu apa bahaya. Dia tidak tahu. Dia jatuhin gelas dari meja. Dia tidak tahu itu baik atau tidak. Seorang yang akan dibaptiskan harus dia tahu apa yang baik, apa yang jahat, apa yang benar, apa yang tidak benar. Dia sudah punya kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir. Kemudian Yesus mencari Yohanes dan tetapi Yesus minta dibaptiskan, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptiskan olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus pada waktu dibaptiskan dia tahu tentang kehendak Allah. Dia tahu tentang kehendak Allah. Saudara, seorang yang masih bayi tidak tahu mana kehendak Allah. Yang dia tahu hanya kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri. Apa yang dia mau.
Dia tidak tahu kemauan ayahnya, kemauan ibunya, kakak-kakaknya yang seringkali mau melindungi mereka, dia khususnya. Dan apalagi kehendak Tuhan. Saudara, apakah Yesus dibaptis? Ya, ada ciri-cirinya. Dia pada waktu datang minta dibaptis, dia sudah memiliki kedewasaan, kemampuan, kesadaran tentang kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya, ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Luar biasa, saudara. Baptisan adalah suatu kehendak Allah. Yesus pun melakukannya. Walaupun dia tidak berdosa, dia bukanlah seorang yang jahat. Dia adalah seorang yang perfect. Tetapi dia tahu kehendak Allah. Dia tahu kehendak Allah. Dan ketika kehendak Allah dilakukan, apa yang terjadi? Ketika kehendak Allah dilakukan, maka Roh Kudus itu datang. Bersukacita menyambut dia. Roh Allah datang. Saudara, kalau Anda melihat burung merpati terbang, bagaimana rasanya? Oh, indah sekali. Indah sekali. Menyenangkan. Dan apalagi terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, seorang yang dewasa, seorang yang matang, seorang yang tahu yang baik antara yang baik dan yang benar. Ketika mereka mengetahui kehendak Allah, maka mereka akan menurutinya. Dan ketika mereka mengetahui kehendak Allah tentang baptisan, mereka akan menurutinya. Dan ketika seseorang mengikuti kehendak Allah, sorga menyambut. Sorga bersukacita. Bahkan Allah Bapa, Allah Roh, dan Yesus Kristus menyambut dengan penuh sukacita. Ada gegap gempita yang luar biasa. Pada waktu Yesus dibaptiskan, ada gegap gempita. Pada waktu seseorang dibaptiskan, pada waktu Anda dibaptiskan, apakah Anda sudah dibaptiskan atau Anda belum dibaptiskan, tetapi peristiwa baptisan itu adalah kehendak Allah dan itu membawa sukacita kepada sorga. Berikutnya, apakah Anda sudah tahu apakah hal dasar yang dibutuhkan untuk baptisan? Apakah Anda sudah tahu? Yohanes 3 ayat 23 mengatakan, akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Apa hal dasar yang dibutuhkan untuk baptisan? Oh ya, iman perlu, kepercayaan perlu. Tetapi untuk menjalankan suatu upacara baptisan, hal yang paling mendasar yang harus ada adalah banyak air. Banyak air. Nggak bisa cuma sedikit. Nggak bisa cuma sedikit. Harus banyak air. Itu yang dijalankan oleh Yohanes Pembaptis. Mari kita lihat. Kenapa perlu banyak air? Mari kita lihat. Markus 1 ayat 9 sampai 11. Apakah Anda tahu apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis kepada Yesus ketika Yesus dibaptiskan? Dalam kitab Markus dikatakan, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Ayat 10. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Apa yang terjadi, saudara? Ia keluar dari air. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh Yohanes kepada Yesus? Yohanes membenamkan, menenggelamkan Yesus ke dalam air. Itulah sebabnya perlu banyak air, saudara. Tidak bisa hanya satu gelas ataupun beberapa tetes. Baptisan ajaran Alkitab
Hanya satu baptisan, saudara, hanya satu baptisan. Dan satu baptisan itu adalah ajaran suatu baptisan dilakukan harus di tempat yang banyak air. Banyak air. Kita lihat apa yang terjadi dalam pembaptisan sida-sida. Mungkin Yesus dibaptis di tempat yang banyak air. Bagaimana dengan sida-sida? Ini sida-sida kita ketahui adalah seorang pejabat, saudara. Pejabat dari Ethiopia. Dia begitu terkagum-kagum kepada ajaran kebenaran, pada ajaran firman Tuhan, maka dia ingin menjadi pengikut daripada anak domba Allah, pengikut Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Kisah 8 ayat 38. Pada waktu dia dibaptis, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptiskan dia. Turun ke dalam air. Saudara, bukan sedikit air itu. Sida-sida juga dibaptiskan di tempat yang banyak air. Sekali lagi, Alkitab mengajarkan untuk baptisan itu perlu tempat yang banyak air. Kenapa? Karena kata baptis itu sendiri, baptis. Baptiso itu pada dasarnya bahasa Grekanya berarti menenggelamkan, membenamkan. Seperti kalau Anda mencuci piring, maka Anda taruh di dalam baskom, Anda masukkan di dalam baskom itu banyak air dan Anda menenggelamkan piring Anda untuk Anda cuci. Ditenggelamkan. Seperti itu. Kenapa harus ditenggelamkan? Apakah Anda tahu makna baptisan? Oke, Kolose 2 ayat 12 mengatakan, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Ini dia, saudara. Kita beriman kepada Yesus. Kita beriman kepada ajarannya. Tetapi khususnya kita percaya kepada penebusannya. Bagaimana caranya Yesus menebus kita? Dengan cara dia mati. Dan ketika dia mati, dia dikuburkan. Ketika kita dibaptis, saudara, dikatakan oleh Kolose 2, arti baptisan itu adalah kamu dikuburkan di dalam baptisan. Kita dikuburkan seperti dalam air dan kemudian kita dibenamkan ketika kita terbenam di dalam air itu. Maka ketika itu kita sedang dikuburkan. Tetapi di dalam dia kamu turut dibangkitkan pada waktu kita keluar dari dalam air. Kita dibangkitkan. Kita keluar dari kehidupan yang penuh dosa. Kita keluar hidup kembali dalam kehidupan yang baru. Di dalam kebangkitan Yesus. Sebagaimana Yesus tidak terus-menerus mati. Tetapi dia bangkit. Dia bangkit. Ditegaskan tentang makna baptisan ini di dalam Roma 6 ayat 3-6. Coba Anda perhatikan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Semua yang dibaptis telah dibaptis dalam kematiannya. Bagaimana caranya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Lihat, baptisan adalah lambang kematian. Lambang dikuburkan. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Mati tapi pada hari yang sama bangkit. Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Baik saudara, Paulus tidak mau kita tidak mengerti tentang pentingnya baptisan ini. Dia terangkan dalam 4 ayat, dia ulang-ulangi. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya.
Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi saudara, orang yang dibaptiskan, mereka akan mati dan bangkit sehingga manusia lama kita itu sudah disalibkan. Tubuh dosa sudah disalibkan. Sudah tidak lagi berkuasa. Kenapa tidak lagi berkuasa? Karena kita sudah beriman di dalam Yesus. Orang yang beriman kepada Yesus, hidupnya dikuasai oleh Roh Tuhan. Sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dari dosa. Oh ya benar, dosa itu akan terus datang menghajar kita, akan terus merangkul kita, terus membuat kita selalu dalam kesalahan. Iya betul. Tetapi orang yang beriman di dalam Yesus akan terus memiliki kemenangan, dia akan terus bertempur. Sehingga dosa itu adalah sesuatu hal yang tidak lagi disukai, tidak lagi dicintai, tidak lagi menjadi satu hal yang menyenangkan. Tapi itu adalah sesuatu hal yang kita tinggalkan. Apa alasan untuk dibaptis? Apa alasan untuk dibaptis? Kisah 2 ayat 38. Jika jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini dia saudara. Kenapa kita mau dibaptis? Karena kita beriman kepada Yesus. Kenapa kita mau dibaptis? Karena kita mau bertobat. Karena kita mau bertobat. Kita sadar bahwa hidup kita ini di luar Tuhan itu penuh dengan kejahatan. Kita menyadari hidup kita tanpa Tuhan, kita itu penuh dengan kesalahan. Kalaupun perbuatan kita kelihatannya baik, tetapi hati kita penuh dengan kedegilan, kepentingan diri, kesombongan, penuh dengan kekejian. Kita tidak mau. Karena kenapa? Karena hidup yang penuh dengan kedegilan, kepentingan diri, itu menyusahkan diri kita sendiri. Menyusahkan kita sendiri. Orang yang masuk ke rumah sakit jiwa, itu adalah orang yang terfokus kepada kepentingan diri, kepada kemauan diri, kepada impian-impian diri. Ada banyak orang yang menjadi jahat karena terfokus kepada dirinya sendiri. Dan kita tidak mau seperti itu. Itu menyiksa saudara. Kita bisa kehilangan pikiran kita. Dan kita mau bertobat. Dan kalau Anda mau dibaptis, pertobatan itu adalah alasan untuk dibaptis. Berilah masing-masing, hendaklah masing-masing kamu memberi dirimu dibaptiskan. Dan dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Tuhan akan mengampuni orang yang bertobat. Tuhan akan mengampuni. Dan Tuhan akan dikatakan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Anda tidak akan berjalan sendiri, berjuang melawan dosa, melawan iblis, melawan kuasa kejahatan. Allah sendiri di dalam Roh Kudus akan menyertai kita untuk menjadi pemenang atas segala serangan-serangan iblis, serangan-serangan dosa, bahkan dari serangan-serangan kejahatan sekalipun. Nah, apakah Anda tahu apakah syarat dasar baptisan? Apa syarat dasar baptisan? Markus 16 ayat 16 mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi, saudara, syarat dasarnya adalah kita percaya. Percaya. Kita sudah belajar selama ini pelajaran firman Tuhan dan luar biasa. Ajaran-ajaran Alkitab, ajaran-ajaran firman Tuhan itu luar biasa. Sangat mengagumkan. Saudara, kalau saya membaca Alkitab,
saya seringkali terkagum-kagum atas apa yang diungkapkan oleh Alkitab. Setiap kali saya membaca Alkitab, saya merasa kagum karena begitu luar biasa dan sangat membawa arahan yang penting, memberikan damai sejahtera, bahkan memberikan kuasa bagi saya untuk menjalankan kehidupan. Saudara, dan saya percaya, kalau Anda mau dibaptiskan, syarat dasarnya adalah, apakah saya harus berubah? Apakah saya harus, ya benar, Anda harus berubah. Tetapi dasarnya bukanlah perubahan Anda. Dasarnya adalah kepercayaan Anda. Di dalam kepercayaan Anda, maka perubahan itu akan berjalan di dalam kuasa Tuhan. Kalau Anda mau berubah, tapi tidak ada kepercayaan, maka Anda tidak bisa berubah. Anda mau bertobat, tapi Anda tidak memiliki iman, maka pertobatan Anda akan sia-sia. Ada banyak orang yang frustrasi. Kenapa? Karena mereka mau berubah, tetapi mereka tidak punya iman. Mereka tidak punya iman. Dan itulah suatu situasi yang membawa frustrasi kepada banyak orang. Percayalah saudara, sederhana, percaya. Dan berikan diri Anda untuk dibaptiskan. Apa yang dilakukan setelah baptisan? Apa yang harus dilakukan? Apakah Anda tahu setelah dibaptiskan apa yang harus dilakukan? Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42. Dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Apa yang dilakukan setelah dibaptiskan? Saudara, ini adalah gambarannya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Setelah dibaptis, Anda menjadi bagian daripada satu persekutuan. Satu persekutuan. Anda akan memiliki orang-orang yang sama kepercayaannya dengan Anda. Anda memiliki orang-orang yang sama imannya seperti Anda. Dan Anda membentuk satu persekutuan. Satu kelompok. Satu kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan murid-murid Yesus di masa kini. Atau kalau kita mau boleh katakan, kumpulan menteri-menterinya Yesus. Kalau Jokowi menyuruh, kamu harus bikin ini. Tuhan juga menjadi Allah kita yang mengangkat kita menjadi anak-anak Allah yang diutus menjadi dalam satu persekutuan melakukan kehendak Tuhan. Kumpulan umat yang dibaptiskan menjadi apa? 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudara, dari satu umat yang dibaptiskan, kita menjadi satu tubuh. Itulah yang dikatakan dengan satu jemaat. Satu umat yang berkumpul bersama-sama di dalam Yesus menjadi satu jemaat. Menjadi satu gereja. Gereja yang benar. Karena melakukan kehendak Tuhan. Kenapa saya katakan gereja yang benar melakukan kehendak Tuhan? Karena kita percaya. Umat yang dibaptiskan itu adalah umat yang percaya. Percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada kedatangannya yang akan segera terjadi. Percaya kepada hukum-hukumnya, percaya kepada sabatnya, percaya bahwa kita harus menjaga tubuh kita, percaya bahwa makanan bukanlah makanan sembarangan, percaya bahwa kita tidak boleh merokok karena itu merusak tubuh. Dan kelompok yang seperti inilah yang akan menjadi jemaat. Dan jemaat yang seperti ini yang dibutuhkan oleh dunia sekarang ini. Ada banyak perkumpulan, tapi mereka bukanlah umat perkumpulan yang percaya kepada Tuhan.
Ada banyak perkumpulan yang percaya yang mengaku sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Tapi mereka tidak percaya kepada ajaran-ajaran firman Tuhan. Ada banyak umat yang mengaku percaya kepada Yesus. Tapi mereka tidak melakukan baptisan dengan cara yang benar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia membutuhkan contoh umat yang percaya kepada Tuhan, yang menyatu menjadi satu kelompok, yang melayani Tuhan dengan benar, dan menjadi saksi bagi dunia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maukah kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita? Dia adalah Allah kita yang mau menjadikan kita sebagai bagian daripada kerajaan surga yang hidup di dunia ini untuk menjadi alat-alat Tuhan yang terus akan menyediakan orang banyak yang lain bagi kerajaan surga. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas rahmat-Mu kepada kami. Kami adalah umat Tuhan. Terima kasih kami telah belajar tentang baptisan. Baptisan hanya satu baptisan yang benar, yang diajarkan, diteladani oleh Yesus, yaitu baptisan selam. Karena di dalam baptisan selam itu, kami menandatangani kepercayaan kami kepada Yesus. Dan kami juga ya Tuhan, telah belajar bahwa Engkau memanggil kami untuk bertobat, untuk berubah, untuk diperbaharui. Biarlah umat-umat Tuhan yang belajar firman-Mu pada saat ini akan menjadi umat-umat Tuhan yang mau menerima Yesus dan siap untuk dibaptiskan, agar benar-benar sementara masih hidup di dunia ini, tapi kami sudah menjadi anggota yang sah dari kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih kepada Pendeta Michael Palar yang sudah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya pekabaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari dan dengarkan bersama boleh menjadi berkat untuk kita semuanya, sehingga kita boleh mengambil keputusan yang tepat untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya, saya ingin mengundang kembali besok untuk kita boleh mengikuti pembelajaran Alkitab interaktif online ini, yang mana kita akan mulai juga pada jam 6.45, dan tema pembahasan besok adalah persepuluhan dan penata layanan. Pastikan bahwa kita mengikuti acara ini besok, dan jangan lupa untuk mengundang teman-teman kita juga untuk boleh mengikuti acara ini. Terima kasih untuk kehadiran kita semuanya di dalam mengikuti acara ini. Kami mengucapkan selamat malam dan Tuhan memberkati kita semuanya.